Yang pertama. Yang kedua, umul adab, yaitu sumber adab kesopanan. Yang ketiga, umul ibadah, yaitu sumber ibadah. Yang keempat, yaitu adalah umul amani, yaitu sumber harapan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang pertama, umul adwiyah, jamu dawat, wa huwa ma yadawa bihi, sumber obat. Dikatakan dalam kitab ini, fa umul adwiyah tillatul akil, sumber utama daripada obat itu adalah mengurangi makan atau sedikit makan. Mayatu khairu minal adawiyah likulida, dan itu yang sebaik-baik obat atas setiap penyakit. Maka dari itu dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, sumber penyakit, terjemahnya, sumber penyakit itu adalah perut. Maka itu sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, makan, tapi hati-hati, minum juga hati-hati. Apa firman Allah dalam Al-Qur'an? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Makan bundang boleh, siapa kata boleh. Makan daging kambing bagus. Ya. Makan apa lagi? Ya. Boleh, tapi kalau dalam 1 bulan itu bukan 3 kali sahur semalam tuh sahur, paginya sarapan udang, siangnya udang, malamnya udang, sebulan. Nah ini terlalu, kamu jangan ada lauk lain yang udang. Itu berlebihan. Nah, itu ada perimbangannya. Imbangannya apa? Misalnya minum zaitun atau makan buah zaitun. Maka dengan kita dari SD diajari makan 4 sehat, 5 sempurna. Ada sayurannya, termasuk yang dikatakan sayuran dan biji-bijian itu zaitun. Zaitun, pernah makan buah zaitun, Pak? Nah, kalau yang pernah umroh atau haji, apalagi maaf di hotel bintang-bintang 4, bintang 5, itu disediakan selalu buah zaitun itu. Dan alhamdulillah setiap jamaah ketemu itu makan, dikautnya banyak, pas makan 1 biji muntahkan tak mau lagi. Ini salah satu saksinya Zeki nih, dulu pernah umroh Alhamdulillah 2018 ya. 2022 pernah umroh. Jadi yang urut mengaut banyak tahu. Jangan apa tuh sebutnya mantap ini umpatan naon. Sekalinya hanya makan sebiji apanya aja. Mengulur paling suka makan buah zaitun. Ada berlauk Pak, hanya buah zaitun tahap. Makan hanya pakai lauk buah zaitun, saking sukanya. Ya seperti buah apa bahasa kita ketahuinya. Ini kan buah tin, buah zaitun, buah tin dan buah zaitun. Kalau tin itu manis, zaitun itu agak pahit memang. Orang yang ada biasa ada suka. Tetapi kandungannya, masya Allah. Maka itu kan banyak orang jual minyak zaitun. Nah, itu mengimbanginya. Kalau makan daging kambing, makan yang mengandung kolesterol, ya itu imbangannya buah zaitun. Nah,
Bapak dan Ibu yang berbahagia, yang dimaksud dengan qillatul akli, makan sedikit itu adalah makan secukupnya. Orang yang makan itu ya, berniat supaya kenyang salah. Maka itu innamal a'malu binniyat, setiap amal itu ada niatnya. Makan itu ya. Kenapa kita makan? Karena kita lapar. Jadi ketika kita lapar lalu ingin makan, ingat makan dan kita makan. Itu oleh ulama ahli tasawuf salah itu. Kita kalau sakit lalu baru ingat Allah, atau ketika kita sakit langsung kita ingatnya berobat. Nah, itu beda dengan kalau sakit langsung ingat Allah. Sama tadi, kalau lapar ingat makan. Sebalik harusnya ketika lapar ingat Allah. Kayak modelnya ingat Allah, lapar ingat Allah, bahwasanya alladzi at'amahum min wa amanahum min khauf. Karena yang memberikan kita makanan hingga hilang rasa lapar itu hanya Allah. Yang memberi makan itu Allah, yang menghilangkan rasa lapar juga Allah, bukan makanan. Akibat orang yang menganggap makanan yang membuatnya hilang lapar, nah itu yang kebencangan makan berat, yang makannya berlebih. Minum yang sampai bulan Ramadan, besok puasa, sahur, itu sampai kadang-kadang lagi bernafas sampai ke sini nih. Minum sebanyak-banyaknya. Kenapa banyak minum ya? Supaya kadang harus isok. Nah itu sama atau menganggap yang bisa menghilangkan rasa hausnya dalam puasa itu adalah air yang diminum. Nah itu salah juga. Akhirnya kebanyakan. Maka itu guru kita mengajari kalau kita hendak sahur itu minum itu, pertama bagusnya minum itu setelah makan setengah jam selesai makan, atau 1 jam selesai makan hanya minum. Kalau kita minum, jadi minum itu sudah mau habis waktu mungkin, habis mau sudah azan minum jangan terlalu banyak, sekadar aja. Sering ya, tapi langsung banyak jangan. Nah, air yang seperti ini misalnya dibacakan surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, dibacakan 7 kali. Sambil dalam hatinya mudah-mudahan Allah ya berikan kepadanya ya, yaitu kepuasan, tidak haus sampai azan maghrib berkumandang. Ada haus terus. Jadi bukan masalah baiknya, tapi seberapa besar tafwid penyerahan diri kita kepada Allah, terserah. Maka itu jangan lupa minum itu baca basmalah. Ujar Syekh Muhammad Mutawali Asy-Sya'rawi, seorang ulama Mesir. Beliau ahli tafsir, masih zuriyatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ya, salah satu amalan ya, cara minum agar kita terhindar daripada melakukan maksiat. Ujar Sidin, setiap mau minum baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Minum seteguk, langsung selesai alhamdulillahirabbil alamin. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Minum seteguk, alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minum seteguk, alhamdulillah. Sudah cukup dulu. Kayak lagi. Kebanyakan kita gimana? Gluk. Oh, sampai ke alhamdulillah kenyang sudah. Nah ini nih bahaya loh. Nah itu yang bisa nyesat, yang punya penyakit asam lambung, nah iya tuh bisa naik, apalagi airnya dingin. Kalau air panas jangan sekali-kali ditiup, atur hukumnya. Dan itu sudah dikaji.
dikaji air yang disemprotkan ya ditiup gitu, itu mempengaruhi kandungan airnya, pH-nya itu bila diminum kita itu bisa menimbulkan penyakit, diantaranya penyakit jantung. Maka itu dengan kita menyabari panas yang ditiup, kebanyakan kita apa? Pas lagi panas saja hanya diminum. Nah itu yang dilarang. Maka hukumnya Nabi melarang hal itu. Jadi bukan masalah banyak sedikit minumnya, tapi bagaimana kita makan minum, belajar sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, melaksanakan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti mencintaiku. Orang yang mencintaiku maka tempatnya nanti di surga ya akan bersamaku. Dia di surga nanti akan bersama dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berantakan akan bersama dengan Rasulullah di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jadi banyak etika-etika makan itu, etika-etika minum. Bahkan dengan kita kalau di awal saja itu masalah makan itu ada adabnya. Ini kadang-kadang lauknya yang nyaman-nyaman jauh, ayamnya, dagingnya, nah, yang pas dimakan kita, makanya betul. Yang dekat dengan kita, mohon maaf, sambal, timun, ya, kuah, yang ayamnya tinggal sehipil habis, tulang-tulangnya aja lagi. Nah, yang enggak lagi itu, akhirnya nah kita makan, makruh. Kenapa? Ya, ukuran yang di bawah. Adatnya apa yang dekat dengan kita. Kenapa kita semangat ngambil itu? Disitulah dengan kita ini kelihatan makan itu betul-betul sekedar untuk menegaskan pundak kita agar supaya lancar beribadah. Apakah karena ingin mengikuti keinginan nafsu? Kita pun jujur aja memakan tuh keinginan kita mengikuti sunnah Nabi kan karena mengenyangkan perut kan. Masing-masing kita lah gitu. Mau Nabi majar gitu. Nah, kecuali memang talamnya yang bisa berhutang lain nyaman lagi. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Beda orang yang makan karena nafsu. Bukan berarti tidak perlu ada nafsu. Ada nafsu ada memakan lah. Nafsu ada nafsu yang memakan. Tapi nafsu yang dibimbing oleh Allah dan Rasul. Sehingga kita terlalu menginginkan bulan Ramadan bukan lihat kita. Sudah bulan Sya'ban kita parah sudah masuk bulan Ramadan. Tinggal sebulan lagi kita sholat. Di bulan Ramadan cobalah. Itu waktu beli kue. Apa yang dilihat mau dibeli? Juga kata, apa yang dilihat? Ada apa? Kue lapis, bingka, apa lagi di situ? Ya. Minumannya belum lagi, cendolnya, kopioknya, macam-macam itu memang ada. Ya. Salah satu tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda para kiamat itu dalam satu Nabi adalah banyaknya kuliner. Banyak macam-macam kuliner itu salah satu tanda-tanda para kiamat, itu salah satu hadis Nabi. Dan terjadi sudah banyak macam-macam makanan. Nah itu dengan kita beli itu memang karena untuk sekedar supaya kita sehat atau karena nafsu. Nanti itu karena takut ya ada dimakan di sini, terpaksa makan dipaksakan. Padahal sudah cukup kenyang sudah makan lagi nih. Nah nih sayang pulangnya, enak pada termakan subuh ada lagi termakan lagi nih aja. Musahul kita mungkin lagi nih, janganlah makan lagi. Nah itulah ya maka itu akhirnya timbul penyakit. Maka itu sumber dan sebaik-baiknya obat itu adalah dengan kita tilatul akli. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, "Qul washrabu wal baswa tasaddaq bi ghairi sarafin wala mudkhilatin." Maka minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Dan juga jangan terlalu pemalas.
Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa umul ibadah wa umul adab qillatul kalam. Yang kedua yaitu adalah sumbernya adab, sumbernya kesopanan, yaitu adalah sedikit bicara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dikatakan kasratul kalam tanzil adab. Orang yang terlalu banyak bicara itu ya, maka termasuk orang yang kurang adabnya. Adab ini mengetahui sesuatu yang digunakan untuk menjaga diri dari segala kesalahan. Padahal adab ini penting sekali. Sebagaimana Imam Malik pernah mengatakan, yang beliau dapatkan dari ibunda beliau, al-adabu qabla al-ilmi, al-ilmu qabla al-amali. Adab dulu baru ilmu, ilmu dulu baru amal. Coba. Dari bagi orang yang banyak amalnya belum tentu bagus, kada adab, kada ada adabnya. Banyak orang yang puasa amal, tapi kada beradab, kada ada guna puasanya. Kada ada guna puasanya, kada beradab. Baik itu dari perbuatan maupun dari perkataan. Salah satu ya dalam bab adab itu adalah, mohon maaf, ekspresi wajah. Ekspresi wajah bisa menyebabkan seseorang itu celaka. Wa yulikulli mumazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat, suka mencela, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Salah satu ekspresi wajah kita yang membuat kita bisa celaka itu adalah ya, dengan muhasinis ataupun bibir, apa istilahnya, orang yang bibir mencemeh. Contohnya mencemeh itu bibirnya betul, kayak gitu kan? Cemeh. Orang yang begitu tak keluar kata-kata, cuma ekspresi, tapi orang celaka. Dan itu termasuk kategori perbuatan, dan itu perbuatan jahat. Dan mohon maaf, bagi orang yang berpuasa itu bisa jadi dapat membuat puasanya sah, tapi pahalanya tidak diterima. Ya, coba siapa dengan kita yang tidak sepakat muha yang seperti itu kada baik? Kalau kita yang penyinggungan, tersinggung nggak dilihatkan dengan muka yang seperti itu? Coba perasaan hati dia melihat kayak ekspresi itu. Maka kami bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima puasa seseorang yang dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang buruk. Bunyi hadisnya begini: man lam yada qawlan zur wa la 'amila bihi falaysa lillahi fihi hajah ay yada ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala Rasulullah SAW, barang siapa yang dia tidak meninggalkan, kata meninggalkan berarti mengerjakan perkataan buruk dan perbuatan buruk, maka Allah tidak berhajat dari dia meninggalkan lapar makanan dan daripada dia meninggalkan minuman. Dia kada makan, kada minum, kada puasa, tapi ngomongin orang, ada guna puasanya di sisi Allah, kada diterima. Ataupun dengan perbuatan, nah itu masuk perbuatan.
Maka diajari pula kita, mungkin dengan kita tidak dilihatkan langsung dengan wajah kita, tapi dengan ketikan tangan kita. Jadi wajib gibah itu ada yang ada dengan suara, tapi dengan tulisan. Menggibah punya nah ketik di HP itu, tapi yang tiba gibah juga sebenarnya, tapi dengan tangan. Ada juga yang, ini kalau baik like, dislike. Yang kedua nih, dalam Islam kata boleh kayak ini kalau dimuliakan. Jangan coba-coba mengelak ini. Ada suka. Dulu kan ungkapan menghina, menghina kadang-kadang. Menghina, kita diharapkan menghina orang. Itu namanya ekspresi orang dengan fisiknya. Nah, orang yang melakukan dengan fisiknya, wah celaka. Makanya menyambut celaka ini Khaliqul Alam yang menciptakan alam semesta ini. Ada takutankah kita? Celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang sibuk dengan hartanya, menganggap itu bisa membuatnya abadi. Tidak. Allah kadang melihat zohir yang kita miliki itu kata, termasuk amal ibadah kita sehebat apapun, tapi akhlak ada baik pada gunanya. Maka adab itu kita jaga. Mohon maaf, Rasulullah SAW tidak S1, tidak S2, SD juga apa? Bahasa kita ada kan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, ada SD. Tapi adabani Rabbi fa ahsana ta'dib. Tapi akhlak beliau mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Pujian-pujian Allah kepada akhlaknya, adabnya, kesopanannya, budi pekertinya Rasulullah SAW. Pada menjamin, bukan berarti kita ada boleh untuk mengambil detail sampai 1 sampai S3 itu mau jadi profesor kata, tetapi kalau ada orang tinggi ilmunya tapi kata adab ada gunanya, termasuk adab di dalam ibadah. Ada sembahyang misalnya, walaupun yang profesornya tapi ada sembahyang makanya kan juga ada Tuhan ya. Maka itu ada baik-baik sahir orang bahari mulut SD dapat kemumu di dalam semak jatuh melayang selaranya, meski ilmu sedikit tegak tidak sembahyang apa gunanya. Ada kalau Tuhan sholat itu menunjukkan kehambaan etika kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Nah, di dalam sholat ada pendidikan adab. Itu sudah dibahas di bulan Mi'raj tadi tentang rahasia sholat ya, dari sisi pembentukan kepribadian banyak begitu, mulai dari wudhunya ya, sampai salamnya, sampai doa-doa yang dibaca, zikir-zikir yang dibaca. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka dikatakan kasratul kalami tanfil adab wa dhunubu tanfil ibadah. Banyaknya bicara yang tidak bermanfaat dapat menghilangkan kesopanan. Maka itu kita kadang-kadang banyak orang yang berpandil itu malahan tidak sopan. Bagi orang-orang Tuhan, ketawa-ketawaan itu timbul juga kayak dusta. Hati-hati Bapak Ibu, amun kita berpandiran kalau kekawanan berkisah, lalu kawan itu karena lucu ketawa. Makin orang ketawa, makin semangat mau berkisah. Akhirnya tambah di kisah itu timbullah dusta. Bahaya. Kenapa? Celakanya 3 kali itu. Celakanya 3 kali. Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyudhika bil qauma wailul lahu thumma wailul lahu. 3 kali situ wail celaka dalam hadis ini, yang artinya kata Rasulullah SAW, celakalah bagi seseorang yang bila dia bicara pada sekelompok orang, lalu kemudian agar orang-orang tersebut tertawa dengan apa yang disampaikannya,
sedangkan dia dusta, maka celakalah dia. Kemudian maka celakalah dia, 3 kali celaka. Maka kita ini kan mau berkisah orang ketawa, wah merasa mantap lagi, tambah lagi kisah yang lain. Nah itu hati-hati, akibat apa? Banyak panggil, ya, banyak bicara. Maka dari itu sumbernya adab itu adalah sedikit bicara. Maka dikatakan idza tammal aqlu qallal kalam. Bila orang itu sempurna akalnya, sedikit panggilnya. Tidak banyak bicara kecuali hal-hal yang bermanfaat. Jadi tanda orang itu kurang adab, terlalu banyak berpanggilnya. Tapi lain ceramah juga memang berpanggil pak, sedikit berpanggilnya, berarti kan ceramah. Demikianlah yang saya dapat sampaikan, mukadimahnya aja itu adalah ceramah namanya. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ketiga, waqumul ibadat qillatul dzunub. Dikatakan bahwasanya sumber ibadah itu adalah mengurangi dosa. Jadi kalau ditanya dengan kita memang melakukan taat itu bagus. Dengan kita memperbanyak sholat sunat bagus, tadi baca Quran bagus. Nah, tetapi kalau ditimbang dengan menghindari maksiat dan dosa, itu jauh lebih bagus. Itu jauh lebih bagus. Menghindari diri kita dari melakukan perbuatan dosa jauh lebih bagus daripada kita melakukan taat. Kita ini misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, dalam hidup kita ini 6 rukun aja, 6 wajib aja. Misalnya sholat 5 waktu, puasa hanya bulan Ramadan, ada haji, ada umrah, kita bersyahadat, itu aja. Tapi dalam hidupnya tidak ada satu maksiat pun yang dia kerjakan. Dihindari itu dan melakukan maksiat. Itu lebih utama daripada orang yang ibadah sunatnya, sholat rawatibnya, digawi apa sebagainya, tetapi maksiat sama. Ya, maksiatnya juga sama digawinya. Nah ini ada bagus habisnya. Membayar maksiat itu taat digawe habis, akhirnya apa? Habis modal. Sama aja, ditimbang dosa pahala sama. Ini merugi, naudzubillah min dzalik. Maka itu yang menjadi sumber ibadah itu adalah qillatul dzunub. Kenapa dikatakan qillatul dzunub? Sedikit dosa, karena dengan kita mengalih untuk tidak berbuat salah. Tapi ada caranya supaya kita qillatul dzunub itu kayak apa? Jadikan taubat sebagai amalan. Jangan sampai sehari pun kita tidak bertaubat. Jangan sampai sehari pun. Kalau bisa setiap 5 waktu kita bertaubat, minimal bertaubat. Nabi SAW bukan 5 kali bertaubat sehari, aksar min, lebih banyak lebih dari hadis satu mengatakan 70, hadis yang lain mengatakan 100. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi yaumin aktsar min, satu hadis 70 marah, hadis yang lain min mi'ati marah. Demi Allah kata Nabi, aku beristighfar dan bertaubat setiap harinya lebih daripada 70. Hadis yang lain lebih daripada 100. Itu Nabi tuh yang kita mengetahui ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Artinya Nabi dan isi dosa terpelihara. Kenapa kita bertaubat? Dengan taubat Bapak Ibu yang berbahagia, maka dosa kita ditutupi. Dosa kita ditutupi.
itu amalannya. Maka itu kita banyak bertaubat untuk mengkilahkan, mensedikitkan dosa itu. Kayak caranya taubat. Pertama, bertaubat itu kan rukunnya apa? Rukun taubat itu menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi. Itu salah satu rukunnya. Maka itu dikatakan ada minan dzambi kama la dzambala dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya orang yang bertaubat atas dosa-dosanya bagaikan orang yang tidak punya dosa. Maka ada ulama mengatakan, kenapa kita berdosa? Asalkan jangan diniatkan, mungkin ada sengaja melakukan dosa, ada apa-apa. Tapi segera taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ancapi segera taubat. Jangan ditunda-tunda. Salah satu amal yang tidak boleh ditunda-tunda itu taubat. Kenapa? Kita kada tahu. Aja lah, kamu sudah tua, wah ini bos-boskan belum maksiat atau masih sudah kira-kira 50 ke atas, 60 ke atas, hanya taubatan nasuha. Mau hidup sampai pas nyambat kayak itu isuknya meninggal. Nah, biasa banyak dosa yang perlu ditaubati. Nah, maka pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas untuk segera bertaubat dan taubat itu dijadikan amalan. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keempat, wa ummul amani, dan sumbernya harapan as-sabr, yaitu adalah sabar. Dikatakan ya, habsun nafsi al-jazai fas-sabru amalu binas sabir, yang artinya ya mengikuti jejak langkah Nabi ya di dalam ucapan dan perbuatan. Salam nilai terjemahnya. Habsun nafsi artinya ya mengendalikan nafsu terhadap goncangan yang terjadi. Maka sabar itu lebih pahit daripada buah sabir. Memang dengan kita untuk sabar itu tidak mudah. Ada pepatah Arab dunia begini, as-sabru kas-sabiri murun bi madaqatihi walakin awaqibuhu ahla minal asali. Sabar itu bagaikan buah sabir yang pahit rasanya, tetapi akibatnya lebih manis daripada manis. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau dengan kita ada yang mendapatkan bala dalam bentuk musibah, itu harus bersyukur. Harus bersyukur. Yang diberi oleh Allah bala dalam bentuk musibah, hendaknya bersyukur. Pertama, kenapa harus bersyukur? Karena tidak ada yang datang dari Allah bagi kita kecuali pasti baik. Pasti baik. Maka tidak aradul abidil khairan yusibbidu. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, maka Allah timpakan musibah baginya. Kenapa? Orang kalau musibah, dapat musibah, bimbingan Allah apa? Supaya sabar. Supaya sabar. Wa basyir sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dan sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar bila dia mendapatkan musibah, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, inilah keuntungan orang yang bersabar. Maka itu sumber harapan kita, mudah-mudahan bisa masuk surga. Itu apa? Sabar menjadi harapan kita. Kita dapat sabar, mudah-mudahan Allah memposisikan kita pada posisi yang mulia, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan surganya, dan selalu di bawah bimbingannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah Bapak Ibu yang berbahagia,
empat hal tadi yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah hilaf minta ampun, minta ridho. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah sholat saja akhir sini Bapak Ibu ya, silakan.